وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amr amwali hawazun wasabayaha, urusan harta pampasan perang dari suku Hawazun, wasabayaha, dan tawanan-tawanan perangnya. Wa ataya al-mu'allafat qulubuhum minha, dan bagaimana pemberian-pemberian untuk mereka yang mu'allafat qulubuhum, untuk yang sedang dijinakkan hati-hati mereka yang baru masuk Islam. Wa in'am Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha, dan bagaimana Rasulullah sallallahu memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina insarafa 'an at-Taif 'ala Dahna hatta nazala al-Ju'ranah. Kemudian keluar Rasulullah sallallahu hina insarafa 'an at-Taif, ketika pulangnya beliau dari Taif melewati daerah Dahna hingga turun ke daerah Ju'ranah. Fi man ma'ahu minan nas, bersama orang-orang yang bersama beliau. Wa ma'ahu min Hawazun sabyun katsir, dan bersama beliau dan pasukannya ada orang-orang Hawazun yang merupakan tawanan-tawanan perang. Sabyun katsir, tawanan yang sangat banyak. Mudah-mudahan masih ingat bahwa Hawazun dengan Malik bin Auf sebagai pemimpinnya memakai cara yang aneh. Dibawa semua hartanya, dibawa semua anak perempuan dan anak kecilnya, ditaruh di pasukan belakang dengan harapan bahwa pasukan-pasukannya berperang mati-matian karena membela istri dan anaknya di belakang. Yang kalau dia mundur ke belakang, dia akan malu pada anak istrinya. Kalau dia kalah, dia membayangkan bagaimana istri dan anaknya akan menjadi tawanan. Ini cara yang sungguh unik dan disalahkan oleh tokoh tua mereka. Benar. Tetapi Malik bin Auf tetap melakukannya. Bahkan nasihat orang tua yang paling tua di kaumnya dikatakan bahwa itu nasihat orang tua yang pikirannya sudah tua, yang juga akalnya sudah tua pula, katanya. Kemudian masih ingat kisah tersebut. Sehingga ketika mereka kalah, tawanannya sangat banyak, dari anak-anak kecil dan para wanita, dan juga mereka-mereka, pasukan mereka menjadi tawanan. Wa qad qala rajulun min ashabihi yawma dha'ana an Thaqif, dan telah dikatakan oleh seseorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW pada hari kembalinya mereka dari Thaqif, ya Rasulullah, ud'u alaihim. Masih ingat kisah Thaqif? Setelah Hawazun kalah, Rasulullah SAW membawa pasukannya ke Thaqif. Tetapi ternyata Thaqif memiliki benteng yang kokoh, tidak bisa ditembus. Sampai kemudian Rasulullah SAW bermimpi yang menunjukkan tanda-tandanya bahwa kita tidak akan bisa masuk sekarang. Sehingga Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Maka mereka
ada yang berkata, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan kejelekan atas mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengatakan dengan doanya, Allahumma ihdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Thaqif dan datangkan mereka kemari. Ini doa Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW diminta untuk berdoa, maka beliau memilih untuk mendoakan kebaikan, yaitu hidayah. Sebagaimana ketika datang para sahabat meminta pada Rasulullah SAW untuk mendoakan kejelekan kepada Daus. Ya Rasulullah, inna Dausan, sesungguhnya suku Daus, asatillah wa rasulah. Suku Daus telah menentang Allah dan Rasulnya. Doakan kejelekan atas mereka. Maka Rasulullah pun mengangkat tangannya ke langit dan para sahabat menyatakan, halaka Daus, halaka Daus. Sungguh binasa Daus. Binasa Daus, hancur Daus. Karena Nabi sudah mengangkat tangannya. Ternyata yang diucapkan bukan doa jelek. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka kembali. Maka dikabulkan oleh Allah doanya dan datang berduyun-duyun suku Daus untuk masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Thaqif, ketika mereka meninggalkan Thaqif dalam keadaan tidak berhasil menjebol benteng mereka, maka mereka berkata, ya Rasulullah, doakan kejelekan untuk mereka. Ternyata Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Thumma atahu wafdu Hawazun bil Ju'ranah. Ketika sampai di Ju'ranah dan Rasulullah SAW tinggal atau singgah sejenak di Ju'ranah, datang utusan-utusan dari suku Hawazun yang sudah kalah dan banyak anak istri mereka tertawan sebagai tawanan. Wa kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min sabdi Hawazun 6,000 min ad-darari wan nisa. Sedangkan bersama Nabi dari suku Hawazun ada tawanan-tawanan dari kalangan wanita dan anak-anak yang jumlahnya sampai 6.000 orang. Jumlah tawanannya, perempuan-perempuan dan anak-anak. Wa minal ibili wasyah, sedangkan pampasan perang dalam bentuk unta dan kambing-kambing, ma la yudra, hampir tidak bisa dihitung jumlahnya karena terlalu banyak. Bisa dibayangkan bahwa yang dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada mu'allafati qulubuhum, setiap orang 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Berapa jumlah unta di pampasan perang itu dan berapa jumlah kambing-kambingnya? Dikatakan mala yudra ma'iddatuh, sungguh tidak diketahui jumlahnya karena terlalu banyaknya. Faqalu, maka datang utusan Hawazun, utusan dari suku Hawazun menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna aslun wa ashirah, sesungguhnya kami terdiri dari orang dan keluarganya, terdiri dari satu sosok dan keluarganya, merupakan dari satu turunan dan anak cucunya. Wa qad asabana minal bala'i ma lam yakhfa 'alaik, sedangkan kami telah tertimpa musibah sebagaimana tidak samar lagi atasmu. Ini sebagaimana kau telah ketahui. Famnun 'alayya manallahu 'alaik, berilah kebaikan kepada kami, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepadamu. Demikian kata utusan tadi. Utusan suku Hawazun yang hartanya, harta bendanya, hewan ternaknya, istri dan anak-anak, semuanya dalam bentuk pampasan perang di kaum muslimin. Maka utusan tadi bertanya atau menanyakan, minta kembali semua milik mereka dengan bahasa yang paling halusnya. Famnun alaina manallahu alaik, berikan kebaikan kepada kami, niscaya Allah akan berikan kebaikan kepadamu. Wa qama rajulun min Hawazun ثم أحد بني سعد ابن بكر يقال له زهير يكنى أبا صرد فقال يا رسول الله. Kemudian satu orang lagi bangun dari suku Hawazun dan seorang lagi dari Bani Sa'ad ibn Bakar yang juga bergabung dengan suku Hawazun, kemudian berkata, orang tadi disebut dengan panggilan Zuhair atau kunyahnya Abu Surad. Ya Rasulullah, innama fil hadairi ammatuk wa khalatuk wa hawadinuk allati kunna yakfulnak walau anna manahna lil Harith ibn Abi Shimr
oleh Nu'man ibn al-Mundhir, "Tsumma nazala minna bimithli alladhi nazalta bihi, rajawna 'atfahu wa 'aidatahu 'alaina." Kata orang tadi mengatakan dengan kalimat yang lebih lagi, lebih mengena lagi. "Ya Rasulullah, sesungguhnya di dalam tawanan-tawanan tersebut," karena tawanan itu adalah para wanita kebanyakan dan para anak, dikatakan, "Innama fil hadair." Hadair itu tempat yang dibikin untuk membawa barang-barang di atas unta. Yani mereka-mereka yang kamu giring ini, tawanan-tawanan ini, di antara mereka ada bibit-bibitmu, ada saudara-saudara ibumu, dan ada orang-orang yang menyusui kamu. Allati kunna yakfulna, yang mereka pernah memelihara kamu. Ini pernah memelihara engkau dan kerabat-kerabatmu. Di sini kamu bukan dalam artian pribadi, tetapi dalam artian sukunya. Artinya mereka ada beberapa atau bahkan sebagian mereka bekerja untuk menyusukan anak-anak. Maka mereka banyak menyusukan anak-anak dari kaum Quraisy, khususnya dari suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, di antara tawanan-tawanan itu ada ibu-ibu susu kalian, dan ada pula saudaranya ibu susu, yang berarti halahnya, bibi-bibinya, bibi kalian. Ada juga berarti ami-ami kalian, karena bapak susuan kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Wa anta khairul makfulin." Kemudian diperumpamakan oleh mereka, kalau saja kami ini menyusukan orang-orang dari suku Harith ibni Abi Shimr atau dari sukunya Nu'man ibn Mundhir, kemudian terjadi apa yang terjadi seperti apa yang terjadi padamu, niscaya kami akan mengharapkan kasih sayang mereka, agar mereka memberikan kepada kami dan mengembalikan kepada kami apa yang merupakan milik kami. Wa anta khairul makfulin, sedangkan engkau yang terbaik dari mereka. Kata-kata yang sungguh mengena pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka qala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah sallallahu memberikan kebaikannya. Tetapi dimulai dengan pertanyaan. Abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaikum am amwalukum? Anak-anak kalian, istri-istri kalian, lebih kalian sukai atau harta? Pilih salah satu. Mau harta atau mau anak dan istri kalian kami kembalikan. Faqalu, maka mereka suku Hawazun berkata, "Ya Rasulullah, khayyartana baina amwalina wa ahsabina." Ya Rasulullah, apakah engkau memilih untuk kami, memberikan pilihan untuk kami antara harta kami dengan anak turunan kami? Bal tarud ilayna nisa'ana wa abna'ana. Tentu kami akan memilih anak-anak kami dan istri-istri kami. Kembalikanlah kepada kami. Tarudda ilayna nisa'ana wa abna'ana. Kembalikan untuk kami anak-anak kami, istri-istri kami. Fahuwa ahabbu ilayna, maka itu lebih kami sukai daripada harta benda. Silakan harta benda ambil untuk kalian. Itu maknanya. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW memberikan kebaikannya. Tetapi karena beliau mengajarkan satu hukum pembahasan perang dan juga mengajarkan pembagiannya, sehingga Rasulullah SAW paham dan lebih tahu masalah itu, sehingga Nabi menyatakan apa yang merupakan hakku dan haknya Bani Abdul Muttalib, semuanya buat kalian, kami kembalikan. Artinya beliau tidak bisa memaksa orang lain untuk mengembalikan pambasan perang mereka, karena mereka masing-masing sudah mendapatkan pambasan perangnya dan masing-masing telah mendapatkan tawanan-tawanannya. Sedangkan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada mereka hukum masalah ghanimah. Anama ghanimtum. Bagaimana apa yang kalian ambil dari pambasan perang, demikian. Diaturkan untuk seperlima untuk Allah dan Rasulnya, dan sebagian untuk ini yang berkuda mendapatkan 2 kali lipat dan seterusnya, sehingga mereka memiliki hak terhadap harta benda tersebut. Maka kebaikan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah yang merupakan miliknya dan milik kerabat dekatnya saja, yaitu Bani Abdul Muttalib. Maka Nabi menyatakan kepada mereka, "Amma makana li wa li Bani Abdul Muttalib fahuwa lakum."
Adapun yang merupakan milikku dan milik keluarga dari Bani Abdul Muttalib, turunannya Abdul Muttalib, semuanya kami kembalikan buat kalian. Wa idza ma anna salait, sedangkan yang lain tergantung mereka. Tetapi diajarkan oleh Nabi SAW kebaikan berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ma ana sallaitu adh-dhuhra bin nasi faqulu." Nanti setelah aku selesai mengimami salat duhur bersama manusia, bangkitlah kalian, berdirilah kalian dan ucapkan, "Inna nastashfi' bi Rasulillahi ila al-muslimin wa nastashfi' bil muslimina ila Rasulillah." Aku mengharapkan bantuan kalian kepada Rasulullah SAW dan juga meminta bantuan Rasulullah SAW kepada kalian untuk mengembalikan anak-anak kami dan istri-istri kami. Fasawatikum 'inda dzalika wa as'al lakum. Kata Nabi, ucapan seperti itu. Aku minta bantuan kalian kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan Rasulullah SAW kepada kalian untuk mengembalikan anak-anak kami dan istri-istri kami. Nanti aku, kata Rasulullah, akan menjawab. Aku berikan yang merupakan milikku dan keluarga Bani Abdul Muttalib semuanya untuk kalian. Ya, ini sebagai contoh. Semoga suku-suku lain dari kaum muslimin juga akan mengembalikannya kepada kalian. Maaf maksudnya. Ya, Rasulullah SAW akan mengumumkan kebaikannya supaya ditiru oleh yang lain. Falamma shalla Rasulullah, ketika Rasulullah SAW salat duhur mengimami manusia, qamu fatakallamu, maka mereka pun bangkit berdiri dan berbicara. Billadzi amarahum bih, berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada mereka, yang meminta kepada kalian, tolong bantu kami, mintakan kepada Rasulullah SAW, dan juga aku minta pada Rasulullah SAW untuk memintakan pada mereka, pada kaum muslimin, agar mengembalikan anak-anak kami dan istri kami. Faqala Rasulullah SAW, setelah mereka selesai mengucapkan, maka Rasulullah bersabda, "Amma ma kana li wa li Bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Adapun yang merupakan milikku dan miliknya Bani Abdul Muttalib, keluargaku, kerabatku, maka semuanya untuk kalian. Ini anak dan istri sebagai tawanannya dikembalikan untuk kalian. Tentunya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, kaum mukminin mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Di antaranya muhajirin. Maka berdirilah tokoh muhajirin dan berkata, "Wa ma kana lana fa huwa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Demikian pula apa yang ada pada kami dari tawanan perang, wanita dan anak-anak, kami serahkan kepada Rasulullah SAW. Yang terserah Rasulullah SAW, berkembalikan. Kemudian berkata pula kaum Ansar dengan ucapan yang sama. Wa ma kana lana, dan apa yang ada pada kami kaum Ansar, maka kami serahkan pada Rasulullah SAW. Demikian muhajirin dan Ansar. Tetapi ada seorang yang bernama Aqra' ibn Habis berkata, "Amma ana wa Banu Tamim fala." Adapun aku dan Banu Tamim, tiga. Kami enggak akan mengembalikan anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa qala Uyainah ibn Hisn. Yang kedua, Uyainah ibn Hisn mengatakan juga, "Amma ana wa Banu Fuzarah fala." Adapun aku dan Bani Fuzarah tidak akan mengembalikan. Itu sudah menjadi hakku, hak kami sebagai tawanan perang kami sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wa qala Abbas ibn Mirdas. Yang ketiga, Abbas ibn Mirdas mengatakan seperti itu juga, tetapi tidak disetujui oleh kaumnya. Dia berkata, "Amma ana wa Banu Sulaim fala." Adapun kami dan Banu Sulaim enggak akan mengembalikan. Ternyata qalat Banu Sulaim, berkata sukunya dari Banu Sulaim, menyatakan, "Bala, bahkan maka lana fahuwa ila Rasulillah." Bahkan apa yang kami miliki semuanya untuk Rasulullah SAW dan terserah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia berkata kepada kaumnya, ini Abbas bin Mirdas di Bani Sulaim, "Wahantumuni, sungguh kalian menghinakan aku, merendahkan aku, yakni mempermalukan aku, membuat aku jadi lemah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "Amma man tamassaka minkum bihaqqihi
Adapun siapa di antara kalian yang tetap memegang haknya min hadas sabi, dari tawanan-tawanan perang, falahu bikulli insanin, silahkan masing-masing mengambilnya. Setiap orang mendapatkan 6 dari bagiannya. Min awwali sabyin usibuhu, dari awal pertama tawanan sampai akhirnya silahkan dia ambil 6. Faruddu ilan nasi abna'ahum wa nisa'ahum, dan kembalikan sisanya anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li faqdi Hawazun, maka Nabi menyatakan kepada mereka, utusan suku Hawazun, dengan bertanya pada mereka, an Malik ibn Auf, tentang Malik ibn Auf. Aina Malik ibn Auf, ma fa'al, apa yang dilakukan olehnya, kemana dia? Malik ibn Auf pimpinan mereka dalam perang kemarin. Faqalu, mereka menjawab, huwa bil-Taif ma'a Thaqif, dia ada di Taif bersama suku Thaqif, yakni sembunyi di bentengnya Thaqif. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada mereka, akhbiru Malikan annahu in atani musliman radadtu alaihi ahlahu wa malah. Beritakan, khabarkan kepada Malik ibn Auf, kalau dia mau datang kepadaku dengan masuk Islam, aku akan kembalikan keluarganya, anaknya dan hartanya, anaknya, istrinya dan hartanya. Wa ataituhu 100 minal ibil, dan aku tambahkan 100 ekor unta buatnya. Ini apa ini namanya? Ta'lif al-qulub, mu'allafati qulubuhum. Fa'utiya Malik bidzalika faharaja ilaihi min at-Taif, maka didatangkan Malik, atau didatangi Malik dengan berita yang seperti itu, maka Malik pun keluar dan berangkat bersamanya. Jadi diutus seorang ke Taif untuk menjemput Malik ibn Auf. Wa qad kana Malik khafa Thaqifan ala nafsihi, sedangkan Malik dalam keadaan takut terhadap suku Thaqif. Kenapa takut? Khawatir kalau sampai mereka tahu bahwa Rasulullah SAW menjanjikan janji-janji seperti itu, khawatir dia ditahan, tidak boleh pergi. Maka karena dia khawatir, dia rahasiakan berita itu. Dia rahasiakan berita itu, kemudian memerintahkan kepada anak buahnya beberapa perintah. Pertama, amara birahilatihi fahuyiat lahu, disiapkan. Perintahnya adalah siapkan rahilah, kendaraan unta dengan perbekalan-perbekalannya di satu tempat tertentu di luar benteng Thaqif. Wa amara firasin, perintah kedua, carikan atau siapkan kuda untuknya. Fa'utiya bihi ila Taif, maka didatangkan kuda kepadanya. Kemudian kharaja lailan, dia keluar di suatu malam, fajalasa ala farasihi, dia tunggangi kudanya. Faraqadahu hatta ata rahilatah, kemudian dia pacu kudanya sampai ke tempat di mana untanya disiapkan. Kenapa demikian? Kenapa harus repot-repot, nggak langsung saja disiapkan untanya di depan rumahnya? Keadaan orang yang safar dengan keadaan orang yang pergi dekat-dekat saja akan berbeda. Sehingga kalau dia naik kudanya kemudian berjalan, orang nggak tahu kalau dia akan safar, nggak ada perbekalan, nggak ada apa. Tetapi ternyata perbekalannya lengkap, sudah disiapkan di jauh di luar kota sana, di tempat yang sudah ditentukan oleh dia. Sehingga ketika dia keluar, dia hanya dengan kudanya saja seakan-akan akan pergi ke tempat-tempat yang dekat. Dia pacu kudanya sampai ke tempat unta disiapkan. Amara biha tuhbas, sesuai dengan tempat yang diperintahkan untuk ditahan di sana. Farakibaha, setelah itu dia naiki untanya, falahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuda itu cepat dipacu, Masya Allah, tetapi untuk perjalanan jauh tidak tepat. Tetapi unta, walaupun tidak cepat kuda, tetapi untuk perjalanan jauh di padang pasir, memang untalah yang paling pas. Karena dia disebut dengan Safinatus Sahra. Unta disebut Safinatus Sahra, perahu padang pasir. Karena dia punya tempat airnya yang cukup untuk menempuh suatu padang pasir yang luas. Dia meminum dengan sekian banyak dan menjadi cadangan air di lehernya atau temboloknya.
Sehingga dia pakai kudanya hanya sampai ke tempat unta dan kemudian dia menaiki untanya sampai ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di Mekah, diriwayatkan juga di Ju'ranah, wallahu taala a'lam. Fa'adrakahu, menemui Rasulullah sallallahu bil Ju'ranah au bi Makkah. Jadi ada riwayat yang menyatakan di Ju'ranah, ada yang riwayat menyebutkan sampai ke Mekah. Faradda alaihi ahlahu wa malah, maka Nabi pun memberikan kepadanya semuanya yang dijanjikan. Keluarganya, istrinya, anaknya dikembalikan. Dan juga hartanya dikembalikan. Wa atahu mi'at minal ibil, dan ditambah lagi dengan 100 ekor unta sebagai ta'liful qulub. Wa aslama fa hasuna islamuh, maka Malik bin Auf masuk Islam dan bukan terpaksa. Hasuna islamuhu, benar-benar baik Islamnya. Karena menyaksikan betapa baiknya Rasulullah SAW, betapa akhlaknya Islam sangat mulia, maka dia pun masuk Islam dan hasuna islamuh, dan baik Islamnya. Faqala Malik ibn Auf hina aslam, maka ketika masuk Islam, Auf ibn Malik mengucapkan sebuah syair, ma in ra'aitu wala sami'tu bimithlihi fin nasi kullihim bimithli Muhammadi. Awfa wa a'ta lil jazili idza studiya. Wa mata tasha yukhbirka amma fi ghadi. Wa idza al-katibatu arradat an yabuha bisamhari wa darbi kulli muhannadi faka'annahu laythun ala ashbalihi wasat al-haba'ati qadirun fi marsadi. Aku tidak pernah melihat, bahkan tidak pula pernah mendengar. Tidak pernah melihat, enggak pernah mendengar orang yang seperti dia, seperti Rasulullah SAW. Finnas kullihim, di kalangan manusia seluruhnya, bimithli Muhammadi, aku enggak pernah melihat orang yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul kagum, enggak ada orang yang seperti Rasulullah SAW. Aufa wa a'ta, menepati janji dan memberi dengan banyak. Idza studi wa mata, kalau dia dalam keadaan berjanji dia tepati. Mata tasya yukhbirka amma fi ghadi, dan kapan kau mau dia akan mengkhabarkan apa yang akan terjadi besok. Ini khairan bukan ala itlaqih, tetapi maknanya adalah dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu. Sebab ketika ada orang-orang yang mengucapkan seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah menegurnya. Enggak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah SAW kalau diberitahu oleh Allah tahu. Kalau tidak diberitahu ya tidak tahu. Berarti maknanya kalau Rasulullah SAW akan memberitahu atau akan mengkhabarkan kepadamu satu berita dari Allah, dia akan tahu apa yang akan terjadi. Dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wa idzal katibatu arradat an yabuha, dan kalau pasukan beliau sudah mengeluarkan atau menunjukkan taring-taringnya dan sudah mempersiapkan tombaknya dan juga pedang yang muhannad. Pedang kadang-kadang disifati dengan muhannad, bahkan seringkali disifati muhannad sampai akhirnya jadi nama. Muhannad itu adalah pedang. Padahal muhannad maknanya diambil dari kata Hindi, India. Pedang yang paling tajam ketika itu adalah pedang India. Pedang India. Sehingga pedang yang tajam disebut dengan pedang Hindi atau pedang muhannad. Akhirnya meluas maknanya. Setiap pedang yang tajam dikatakan muhannad walaupun bukan dari India. Kalau ini pedang muhannad, maknanya pedang tajam, begitu. Sehingga bergeser maknanya menjadi pedang tajam. Dan ketika pasukannya sudah bersiap-siap menunjukkan taringnya dengan pedang dan tombaknya yang tajam, faka'annahu laitun, maka sepertinya seekor singa yang akan menerkam dari sarangnya. Wasatal haba'ah, di tengah-tengah debu yang berterbangan yang menutupinya. Fi marsadi, yang menutupinya tidak terlihat dari tempat-tempat pengintaian karena terlalu tinggi debu-debu yang menutupi mereka. Alhasil inilah pujian beliau kepada Rasulullah SAW dan pasukannya, pasukan kaum muslimin. Fasta'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man aslama min qaumihi. Maka Nabi menjadikan dia pemimpin yang memimpin orang-orang yang masuk Islam dari sukunya.
Jadi dari suku Hawazin yang masuk Islam semuanya dipimpin oleh Malik ibn Auf. Wa tilkal qabail, dan juga dari kabilah-kabilah yang di sekitarnya, yaitu Sumalah wa Salimah wa Fahm. Fakana yuqatil bihim Thaqifan. Maka Malik ibn Auf memimpin pasukannya, justru dia betul-betul memimpin sampai memimpin pasukan mereka untuk berperang melawan Thaqif. La yakhruj lahum sarahun illa aghara alaihi. Tidak ada yang keluar dari mereka satu pasukan kecil pun kecuali Malik bin Auf menyerang mereka. Hatta dayyaqa alaihim. Akhirnya Thaqif terasa sempit, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, keluar dari benteng, disikat oleh pasukan Malik bin Auf. Faqala Abu Mihjan At-Thaqafi, maka berkata Abu Mihjan At-Thaqafi, habatil a'da'u janibuna thumma taghzuna Banu Salimah. Sungguh sudah menghempas musuh-musuh dari samping kami. Thumma taghzuna, tiba-tiba sekarang kami diserang oleh Banu Salimah. Yang tadinya Banu Salimah adalah grupnya atau yang bergabung bersamanya. Ternyata sekarang sudah menjadi muslimin, sudah menyerang mereka. Wa atana Malik bihim, dan datang Malik, yakni Malik bin Auf, membawa mereka naqidan lil ahdi wal hurmah, dalam keadaan sudah membatalkan janji dan membatalkan kehormatan. Yani sudah tidak lagi bersama mereka karena sudah masuk Islam. Wa atuna fi manazilina wa atawna fi manazilina wa laqad kunna uli naqimah. Mereka mendatangi kami di rumah-rumah kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang memiliki kesengsaraan. Demikian, kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang bismillah taala yang mengisahkan tentang Islamnya mereka Thaqif, dan juga mengisahkan apa yang terjadi setelah mereka masuk Islam, dan masih juga membahas pembagian ghanimah insyaallah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.